Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru Muda semuanya di tempat ini. Hari ini Bapak Ibu Guru Muda sekalian, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan mengabarkan tentang ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Bahwasanya tentang budaya positif ini akan bermanfaat bagi kita sebagai guru di masa yang akan datang. Maka dari itu, untuk memulai acara siang hari ini agar bisa dengan lancar, mohon berdoanya kepada Bapak Arjuna untuk memimpin doa di siang hari. Silakan Pak Arjuna. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, akan kemudiannya kita berdoa dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak Arjuna. Baiklah, sebelum kita memulai, apakah Bapak dan Ibu guru semua berbahagia? Nah, sepertinya kurang sekarang. Untuk kita memusatkan perhatian dalam acara ini, ada kesepakatannya di satu, menyimak acara ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apabila nanti ada kepentingan ke belakang, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga adalah ketika yang lain berpendapat, mohon untuk menghormati pendapat yang lain, bahwasanya semuanya ada punya kesempatan yang sama. Yang keempat adalah jika diberi kesempatan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Setuju ya? Siap. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang menunjukkan. Saya akan langsung menunjukkan paparan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Pak Guru, Pak Alina yang telah memberikan bantuannya untuk saya. Guru penggerak akan berperan untuk menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah hingga mendorong peningkatan kepemimpinan murid. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 9 bersama dengan Pak Alina juga yang sama akan menjadi motor bergerak dari dalam dirinya, menumbuhkan mindsetnya, semangatnya, tergerak untuk merubah keadaan yang statis dan menggerakkan yang lain untuk bersama-sama mensukseskan pendidikan bangsa ini melalui ciri bahwa murid harus sesuai dengan profil pelajar. Bayangan Bapak Ibu guru semua, suasana positif dalam lingkungan sekolah. Suasana positif yang lingkungan sekolah itu yang seperti apa? Apakah Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan masukan? Suasana positif yang digambarkan Bapak Ibu semua seperti apa? Apakah harus memiliki listrik? Bagaimana? Apakah di situ ada kawal murid? Murid yang selalu mengikuti tata tertib, gurunya selalu tersenyum, gurunya menghargai perbedaan, teman-teman sekolah juga menghargai perbedaan, suasana aman, nyaman, dan itulah suasana positif yang ada di lingkungan sekolah. Mulai dari pimpinan, administrasi, guru, murid, yang semua terlayani. Itulah suasana positif yang harus dimulai dari mana? Yang dari kita sendiri sebagai calon guru. Semua guru akan harus bergerak untuk dirinya, karena tugas dan tanggung jawab guru adalah menggerakkan dirinya, menggerakkan
menggerakkan jiwanya, menggerakkan fisiknya untuk semata-mata bagi murid. Sehingga sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, tidak mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid-murid yang kita harapkan bersama ini semua adalah tugas kita bersama. Sekolah harus menyediakan apapun yang dibutuhkan murid. Muridnya menjadi merdeka, muridnya menjadi berpikir, muridnya bisa menciptakan segala macam produk sesuai jurusannya, apalagi murid-murid SMK, murid-murid SMA, murid-murid SD, murid-murid SMP, semuanya harus bisa mencipta sesuai dengan level mereka masing-masing. Tujuan budaya positif yaitu murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, dan berkomunikasi dengan baik dan bebas dari bullying. Ada beberapa kata yang tidak mengerti tentang ini. Bully misalkan, siapa yang tidak mengerti? Boleh katakan. Siapa yang belum paham atau ibu semua? Pastinya sudah paham ya bahwa bullying itu harus dihindarkan di sekolah kita. Mulai dari perkataan, perbuatan, bahkan di televisi sekarang marah sekali bullying, bahkan ada yang harus kehilangan nyawa oleh akibat dari tawuran pelajar, dan itu tidak bisa ditolerir sama sekali untuk pendidikan sekarang. Sekolah ini saya rasa sudah menyalurkan bakat anak. Bahkan saya ikut bangga karena anak saya yang sudah bisa mengikuti event internasional di Jakarta, bisa mengikuti event JLC secara nasional di Jakarta. Bahwa tujuan budaya positif, murid menjadi lebih bisa menyalurkan bakatnya, lebih memiliki kreativitas, bisa berkomunikasi. Ini PR kita semua ya, supaya anak-anak itu bisa memiliki komunikasi yang baik. Salah satunya adalah kemampuan mereka untuk berkarya. Saya amati bahwa teman-teman sekalian memiliki pengalaman ya, murid-muridnya sulit sekali untuk bertanya. Ada apa ini? Mari kita bahas selanjutnya, bahwa ada kebutuhan dasar manusia dan 5 positif mendorong guru. Next. Nah, Bapak Ibu semua, selama ini pembelajaran itu teacher center atau student center. Dalam bahasa Indonesia itu gurunya menguasai atau berpusat pada murid. Coba amati di sekolah-sekolah pengalaman Bapak Ibu guru semua di kelas. Pembelajaran kita apakah masih berpusat pada guru atau sudah berpusat pada murid? Kalau berpusat pada guru ya mari kita benahi bersama. Kalau berpusat pada murid, mari kita perbaiki bersama. Karena pembelajaran yang sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Mewujudkan budaya positif, kita menggunakan teori oleh William Glasser, bagaimana ada teori pilihan, choice theory. Quality teaching oleh Glasser tahun 1923 di halaman 22. A well-supported classroom prevents lead teaching rather than ghost teaching. School work that is useful, encouragement for students to do best, guidance opportunity for students to evaluate work, the have done and improve it. Dalam bahasa Indonesia, di slide selanjutnya. Nah, disiplin ini, teori kontrol yang dilakukan oleh William tahun 93, bayangin ya, dari luar negeri tahun 1993 sudah mengajarkan teori ini. Gurunya sudah diajari ini. Di negara kita baru digaung-gaungkan, dikeluarkan di sekarang ini. Betapa ketinggalannya kita. Kalau kita nggak mau mengejar ketinggalan itu, maka pendidikan kita juga akan semakin baik. Maka perlu ada perubahan paradigma dari guru tentang disiplin positif, yaitu satu, yang biru bagian atas, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Ini fakta.
Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya saat kita berkipas-kipas, itu perilaku yang kita tunjukkan. Tujuannya adalah untuk menurunkan suhu. Kita haus, tiba-tiba tangan kita gagal minuman. Coba untuk merefresh. Boleh Bapak Ibu semua minum dulu untuk merefresh. Jangan takut untuk nggak minum ya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat adalah kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mimpi Bapak Guru tentang sekolah itu berbeda-beda. Ada yang bermimpi sekolahnya itu tingkat, ada yang bermimpi sekolahnya itu memiliki semua proyektor di kelasnya. Ada yang bermimpi memiliki banyak kamar mandi, ada yang bermimpi memiliki taman-taman, ya kan? Ada yang bermimpi muridnya bisa sampai olimpiade nasional, ada yang bermimpi bahkan sekolahnya bisa membawa robot. Ya, mimpi kita masing-masing itu sudah ada sejak kita jadi manusia, di mana manusia itu sudah memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memahami manusia dan murid sebagai subjek. Di mana dari bagian ini yang bisa saya jelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol guru dalam melihat murid. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Teori motivasi, bagaimana anak itu menghindari hukuman, kemudian anak itu ingin mendapatkan imbalan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita fokuskan di sini, di mana kita memasukkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebaikan-kebaikan yang diajarkan untuk supaya dia memiliki sebuah nilai diri. Dia bangga dengan dirinya, dia percaya diri dengan dirinya bahwa dia itu menjadi manusia yang bernilai. Sehingga dibutuhkan keyakinan kelas dalam setiap pembelajaran di kelas, di mana kita sudah mempraktekkan teori motivasi kepada anak. Nah, makna disiplin bagi Bapak Ibu guru yang seperti apa? Disiplin itu yang bagaimana? Coba yang besar katakan, coba disiplin menurut pandangan Bapak Ibu guru itu seperti apa? Silakan Pak Arjuna. Menurut saya disiplin itu yaitu mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Contohnya di sekolahan, itu diajarkan disiplin untuk tepat waktu, untuk mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jonan. Mungkin ada ibu-ibunya yang tahu apa itu disiplin bagi kawan guru semua. Disiplin itu apa bagaimana? Ada? Kalau ada saya teruskan. Disiplin itu yang tepat waktu bagaimana? Ya, tepat? Sesuai tempat nggak? Ya, itu disiplin sesuai tempat, tepat waktu, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, berkata benar, dan semuanya itu adalah bentuk-bentuk disiplin. Sesuai dengan makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita ambil. Setiap orang memiliki nilai yang diambilnya. Ada yang berasal dari Kelakah, ada yang berasal dari Jember, ada yang berasal dari Senduro, ada yang berasal dari Pagar, ada yang berasal dari Bujian. Nilai-nilai budaya universal, orang Bujian yang kadeso, yang biasa kadeso sebagai kadesa. Dari kecil sudah diajarkan bagaimana bersedekah, bagaimana berbuat baik, bagaimana menyapa orang. Wilayah Kelakah diajarkan bagaimana kekompakan satu keluarga. Apabila ada satu masalah, semuanya akan berlomba-lomba ikut memecahkan masalah. Apa nilai kebajikan dari orang-orang yang berasal dari Pasirian, murid kita yang dari Pasirian? Mereka berkontur budaya pertanian. Mereka memahami bahwa setiap musim itu berbeda. Mereka lebih memahami bagaimana pertanian itu bisa maju, bagaimana pertanian itu bisa berkembang. Orang-orang Pasirian, wilayah yang dekat dengan gunung akan memahami bagaimana tambangnya, pasirnya, gunungnya, anginnya. Nah, ini kewajiban yang kita bawa dari sana. Nilai-nilai kebenaran tentang keselamatan,
tenggang rasa, sopan santun akan dibawa masing-masing. Kita ingat kan bahwa kalau kita ini ngebeltin gini ya, kalau wilayah saya yang ngebeltin membuat orang suruh minggir, tapi wilayah kita yang diperlukan bel sepeda motor dianggap untuk menyam. Itulah nilai-nilai kebajikan yang sering kita bawa. Kita harus memahami setiap orang memiliki nilai kebajikan masing-masing. 5 posisi panggilan guru, kalau Pak Guru bisa memahami ini ya. 1, bahwa guru itu harus menjadi manajer. Merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol, mendanai, planning, organisasi, equating, kontrol. Jadi pemantau. Siapa yang sering kita hanya melihat anak-anaknya melakukan kegiatan itu, kita hanya melakukan apa? Kita tiba-tiba menyalahkan mereka. Kita tiba-tiba mau melihat saja. Tanpa kita memiliki kesepakatan, tiba-tiba kita menyalahkan mereka. Ada guru itu yang jadi teman. Teman karena merasa selalu bersama, kemana-mana bersama, dan enak kerja-kerja. Apakah boleh menjadi teman? Boleh. Tapi kita harus tahu batasan kapan menjadi guru, dan anak-anak harus tahu batasan kapan menjadi teman. Guru ada yang menghukum. Lihat anak melakukan kesalahan sedikit, pukul, cubit, kemudian push up, sebagainya. Pak guru semua perlu belajar tentang apa itu hubungan, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Insya Allah kalau kita selalu belajar bersama, kita tidak akan menjadi guru yang menghukum. Kita akan lebih kepada guru yang merestitusi. Ya, kalau posisi yang hukum itu negatif, kemudian kalau kita konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Mari menjadi guru yang berpositif. Terakhir, membuat rasa bersama. Membuat rasa bersama ini kadang guru itu menjebak anak dengan kata-kata, dengan perbuatan, sehingga anak-anak selalu merasa bersalah terus-menerus dan tidak diberikan solusi. Itu posisi guru yang membuat anak selalu merasa bersalah. Jadi anak membuat menjadi gak enak. Itulah mengapa kenapa anak kita tadi sulit untuk bertahan. Karena anak-anak selalu dibuat sebagai objek, bukan subjek, dan tidak diperankan. Karena kita selalu membuat mereka menjadi anak yang bersama terus, ditinggalkan, dibekaskan hatinya dengan kata-kata, dengan apapun, sehingga dia selalu posisinya salah dan tidak akan pernah bangkit. Dia tidak tahu apa yang salah. Di sini letak pendidikan fungsi. Kita akan nanti praktek ya. Pelan-pelan siswa kita praktek bagaimana menyelesaikan kasus. Siswa kita sering terlambat, siswa kita nggak ikut magang, siswa kita nggak mau kerja kelompok, siswa kita bertengkar, siswa kita nggak membuang sampah pada tempatnya. Nanti kita belajar itu dengan menggunakan segitiga evolusi dengan 3 proses, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Semoga sekolah ini tidak ada kasus besar seperti ini dan kejunya. Kasus-kasus besar itu mudah-mudahan ada di sekolah kita. Karena kita harus selalu berputar positif terhadap anak, kita melakukan yang benar, melihat yang benar, dengan cara yang benar. Selanjutnya, mewujudkan budaya positif, sekolah harus menciptakan iklim pendidikan yang mengutamakan kebiasaan positif dan menjadi budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Ini harus dibudayakan. Alhamdulillah sekolah kita datang, murid-murid sudah ikut bersalaman, 5S diterapkan, sapa seluruh sapanya, semua itu berkat konsistensi sekolah kita. Konsistensi Bapak Ibu guru semua mempertahankan budaya yang berpihak pada murid, di mana sekolah memberikan kebiasaan positif. Sholat duha bersama, ngaji, sholat duha bersama, kegiatan KJKS, kegiatan pramuka, studi tour, kegiatan topik kelas, itu juga dari budaya positif. Yes. Nah, hubungan antara guru dengan guru, hubungan guru dengan murid, hubungan warga sekolah lain dan fasilitas.
bahwa juga penting menjalin hubungan silaturahmi antara guru dengan guru, di mana setiap guru harus memiliki keyakinan bahwa interdisipliner. Guru tidak boleh merendahkan guru yang lain. Kita sarjana agama, saya sarjana biologi, panjenengan ada sarjana matematika, ada sarjana fisika, ada sarjana komputer, ada sarjana bahasa Inggris. Semua masing-masing harus memiliki satu keyakinan yang sama bahwa setiap bidang ilmu memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus fokus pada satu kelebihan bahwa tidak ada biologi itu lebih bagus dari fisika, tidak boleh komputer lebih bagus dari bahasa Inggris. Semua sama-sama memiliki kelebihan. Apabila berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang baik, maka disitulah letak hubungan antara guru menjadi lebih kondusif. Hubungan guru dengan murid, ya 5 posisi kontrol guru yang tadi saya jelaskan. Hubungan warga sekolah lain, bagaimana kita menghargai mulai dari Pak Bun, Pak Pon, ya, misalkan kita sebagai guru menyapa, karena kesuksesan anak-anak juga bagian dari kesuksesan yang sudah dilakukan beliau. Tanpa sekolah inklusi, tanpa keamanan yang bagus, sekolah ini juga tidak akan pernah bagus. Semuanya pasti terlibat, semuanya pasti bermanfaat. Ya, fasilitas ini juga perlu kita pikirkan. Bila ya tentang kepemimpinan, bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, jika kita ingin mengubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kenyataan, mimpi, tindakan, motivasi itu harus satu frekuensi, dan itu semata-mata untuk kebaikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang diajarkan di program guru penggerak itu ujung tombaknya adalah murid harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berdiri, yaitu satu, bergotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua sehat sehingga bisa menjalankan program-program pendidikan melalui pendidikan P5, di mana kita memiliki kewajiban supaya anak lebih mengenal pada nilai-nilai kebajikan yang kita ingin ajarkan dan kita ingin keluarkan, kita ingin contohkan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kita semua berkumpul di sini dalam rangka tujuan bersama, yaitu satu, bagaimana kita belajar tentang materi-materi yang diajarkan oleh guru penggerak tentang budaya-budaya positif. Yang kedua adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terusnya, apakah sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Ada? Berarti sudah semua ya. Kalau gitu saya briefing sebentar. Silakan kita ikut bersama-sama ya. Ambil nafas dulu. Ya, saya hitung sampai 3. Namanya 1, 2, 3. Tahan, hembuskan. 3 kali ulangi. Duduk. Tahan, hembuskan. Kalau sudah sampai keliling berarti sudah sampai ke hati. Lagi. Duduk. Tahan, hembuskan. Saya rasa lebih. Apakah Bapak Ibu semua mengira murid-murid? Ternyata begini merefleksi. Bayangkan murid-murid di kelas. Apakah kita sudah benar? Mari lanjut lagi. Tes. Nah, ini peran kita sebagai guru. Apakah sudah benar peran kita jadi guru sekarang? Apakah guru itu yang ada di rumah yang ceritakan nabi-nabi?
yang menuliskan perkataan, yang menuliskan guru-guru, sudah benarkah kita jadi guru? Apa peran guru? Benar-benar guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru adalah seseorang yang mengajar, mendidik, mengevaluasi, memfasilitasi, menilai dan memotivasi peserta didik untuk kebahagiaan jiwanya, kemerdekaan jiwanya. Itu guru. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan teladan sebagai fasilitator, menilai atau mengevaluasi. Kemudian juga menjadi motor penggerak bagi kebahagiaan. Guru memiliki peran untuk membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Paradigmanya adalah bagaimana perspektif guru melihat sesuatu. Seperti kacamata ini. Kalau kita lihat dari depan, terdapat dua lensa. Kalau kita lihat dari samping, sudut pandang yang berbeda. Kalau lihat dari belakang, maka perbaikanlah sudut pandang itu supaya kita menjadi lebih bijak. Ketika yang nangis dan nangis, bagaimana kalian semua dan kita semua ini bisa menjadi posisi guru yang baik. Bagaimana bisa menjadi orang tua, bagaimana bisa menjadi teman. Karena perspektifnya beda. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekolah harus benar-benar menularkan budaya positif. Yes. Nah, secara besar saja ada perubahan paradigma teori kontrol, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada segitiga revolusi, dan bagi posisi kontrol guru. Siapa yang akan bertanya di sini? Silakan, angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bu Elsa. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara mengetahui posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar murid. Bagaimana cara mengetahui posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar murid? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali, di mana pertanyaannya adalah ada guru, ada murid. Guru bagaimana posisi kontrolnya dan murid bagaimana kebutuhannya. Untuk mengetahui posisi kontrol guru, kita diajarkan dengan menggunakan studi atap baca di nilai-nilai dari peran guru penggerak di modul selanjutnya, yaitu ketika kita melihat kasus tertulis misalnya, kita baca saja bagaimana tindakan guru, bagaimana perkataan guru pada murid. Itu bisa dilihat posisi kontrol guru sebagai penghubung manajer. Contoh, ketika kita mendapati siswa terlambat, ada guru bilang begini, salahmu sendiri, kamu tiap hari begadang. Itu lebih kepada teman atau pembalasan kesalahan. Salahmu sendiri, kamu tiap hari begadang. Pembalasan ketika mendapati siswa datang terlambat, tiba-tiba push up, nanti guru sebagai Bu. Kemudian kalau jadi manajer, kita tarik dia, kita tempatkan di posisinya mana, kita tanyai, sudah siap belum, sudah makan belum. Kemudian kenapa dia terlambat? Sampailah ditemukan kesalahan. Disitulah timbul refleksi apa yang sudah disepakati, apakah mengulangi lagi, konsekuensinya bagaimana. Sudah tidak bicara hukuman yang menyakitkan, tetapi apa dasar konsekuensi tersebut. Siapa tahu murid kita yang melambat itu ternyata kemudian ibu-ibu tua yang habis kecelakaan, tiba-tiba yang rumahnya mudah dan mas tolong antarkan saya ke rumah sakit umum.
sebagai manusia kan harus sekolah. Siapa tahu pas mau berangkat tiba-tiba banyak bocoran kita harus ini. Bagaimana mengetahui kebutuhan dasar murid? Kita juga manusia. Kebutuhan dasar murid ada biologis, ada fisiologis, ada penghargaan. Kalau ditimbulkan dua, biologis makan, minum, pakai, tempat tinggal, terus penghargaan yang apa dia mau prosesnya begitu. Bayangin seorang anak yang nggak ada orang tuanya tapi mau sekolah, tiba-tiba datang ke sekolah, dia nggak punya ruang saku, dia lapar, guru marah-marah, dia nggak fokus ngantor, ternyata dia lapar, di rumah nggak ada sarapan. Kebutuhan biologisnya ada. Kebutuhan dia dihargai di rumah, orang tuanya broken home, tiap hari tidak ada ibu yang asli, ada ibu tiri, tidak ada ayah yang asli, ayah yang tiri. Dia tak pernah dapat kasih sayang, maka dia menjadi anak yang tidak mudah percaya sama orang lain. Itu kebutuhan fisiologis yang patut kita pelajari. Maka kebutuhan dasar manusia itu sangat-sangat harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan sesuatu. Yes. Perubahan itu diawali dari bagaimana perubahan teori kelompok oleh William Fraser. Bagaimana budaya positif yang diawali oleh perubahan tentang teori kelompok. Teori kelompok oleh William Fraser tahun 2003 tadi kami yang mencakup banyak hal. Kalau kita mau berubah, insya Allah boleh berubah. Motor penggeraknya pendidikan juga, ujung tombak pendidikan juga guru. Kalau gurunya mau berubah, muridnya pasti berubah. Yes. Sekarang kita memasuki fase game, yaitu try to open. Cobalah untuk terbuka. Tetapi terbukanya bukan membuka sepatu, membuka jam tangan, bukan. Tetapi bukalah pikiran Anda. Bagaimana pertanyaan ini, yaitu tulislah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Anda di telapak tangan Anda. Dan genggamlah kuat, rahasiakan dari teman Anda. Saya beri waktu selama 3 menit. Oh, kebanyakan 2 menit. Kebanyakan 1 menit, cukup ya. Go, silakan lakukan, tulis di tangan Anda. Selesai. Saya berpikir untuk melihat sesuatu yang berharga itu. Khusus saya ya, rahasianya boleh dibongkar. Saya buka rahasianya tapi tanpa menyebut namanya. Jadi buka dikasih tanpa menyebut. Ada yang menjawab tentang cinta ya. Berarti Bapak di sini cinta dalam arti yang luas. Karena tanpa cinta kehidupan ini tidak ada. Cinta kepada pendidikan, ilmu pengetahuan, cinta terhadap agama, cinta terhadap tanah. Terima kasih.
jawaban dengan kita beri aplaus beri yang memberi jawaban kita. Yang kedua adalah waktu yang berkumpul dengan Tuhan. Pasti rasanya Bapak Ibu semua ini pendatang di Lumajang ya. Ada yang dari kita, saya lihat Bapak Arjuna juga dari Probolinggo, saya dari Jember, ada yang dari Malang. Rasa-rasanya keluarga sangat penting. Ada yang menganggap bahwa yang paling berharga itu orang tua. Saya ingin yang setuju dengan jawaban sesuatu yang paling berharga orang tua itu beri aplaus yang paling meriah. Sama ya, kesehatan penting, orang tua penting, cinta penting, terus kemudian ilmu dan akhlak juga sangat penting. Terima kasih atas jawaban terbaik. Oh iya, budaya positif yang akan saya keluarkan satu ini mudah-mudahan bisa dipakai di kehidupan nyata di depan bersama kita semua. Bahwa kalau kita memberikan aplaus kepada yang lain untuk penghargaan biasa itu cukup begini. Menurut saya masih biasa. Tapi kalau kita menghargai orang seharga-harganya, aplausnya kita lebih tinggi dari itu. Kalau tidak kencang, kalau kita masih aplausnya tinggi, tak jamin itu cuma menghargai biasa, kurang mendalam. Tapi kalau lebih tinggi dari itu enggak, itu sangat berbeda. Mari kita praktekkan penghargaan yang sangat luar biasa dengan menepuk tangan di atasnya. Coba, 1, 2, 3. Itu secara alami ya terjadi di kehidupan kita. Kalau kita senang menonton konser kan ya, konser band, kalau kita senang tanpa kita sadari prosesnya mesti kita. Jadi besok kalau kita ingin membudayakan positif, satu prosesnya juga yang terbaik. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Next. Nah ini motif teori kontrol. Ada yang mau memberikan begitu saja, ada yang mau memberikan karena ada imbalan, ada yang memberikan karena ada ancaman. Sama seperti ibadah kita ya, beribadah karena cinta, beribadah karena ingin surga, dan beribadah karena takut neraka. Perlu diingat-ingat bahwa teori kontrol ada beberapa contoh begitu. Mau pilih yang mana? Tergantung seseorang ya. Tapi hendaknya kita memilih yang terbaik. Analogi tentang murid di sekolah yang kita suruh atau kita kontrol untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita sebagai guru. Kita melihat murid itu begitu. Ada yang datang karena laporan maternya nggak selesai-selesai. Ada yang datang tiba-tiba ke gurunya karena pernah dibully teman. Ada yang datang untuk ilmunya. Ada yang datang karena cintanya pada sekolah. Walaupun di luar jam, anak-anak diajak, ayo kan, kita ada kegiatan KDKS, mari bantu memberikannya kan. Ada yang datang dari cinta. Saya rasa ada murid kita yang jurusan kelas 11 PKB itu perlu kita apresiasi. Yang rumahnya dari daerah Wonosari itu anaknya sangat aktif. Ada yang rumahnya daerah murid sini, ada perempuan yang akan menjadi itu saya harus kita apresiasi. Dan rumah muda kan jauh-jauh yang terdekat. Untuk urusan konten kita serahkan kepada Jinai. Sama hasilnya itu berkat budaya positif yang terus-menerus kita berikan kepada kita mempercayai kepada dia bahwa dia mampu itu proyek kita mulai dulu memproyek foto-foto yang ada di Sulawesi dan bahkan ada proyek besar di 527 ya. Itu mungkin awal dari kepercayaan diri anak tersebut. Sehingga sampai sekarang kemampuan fotonya sudah bagus. Tepuk tangan buat guru yang mampu memotivasi siswa-siswa. Mari kita baca. Tidak dapat mengontrol orang kita ini tidak gampang. Kalau ini ilusi guru punya ilusi, mimpi yang harus dipenuhi. Tapi nyatanya ya, kita tidak dapat mengontrol orang lain sesuai keinginan kita. Kita harus
bisa mengontrol murid, ilusinya penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi kritik membuat orang bersalah dan memakan karakter, ilusi orang yang bisa memiliki hak memaksa. Ini yang sering dipraktekkan, selalu memaksa sehingga murid merasa bersalah, murid ada kewajiban untuk melakukan sesuatu tanpa disadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya itu sebenarnya baik untuk murid untuk sebagai pembiasaan, pelatihan, kekhawatiran dan lain-lain. Mari bersama-sama benahi guru-guru yang sering memaksa muridnya, tetapi maksa dalam tanda petik, memaksa untuk melatih disiplin itu juga menjadi bagian dari motor positif. Tujuan mendisiplin. Ternyata ada hal. Next. Coba bayangkan saudara kita semua, bentuk disiplin apa yang dijalankan selama ini di sekolah? Mengenai zakat, mengenai sholat, tata tertib, kebersihan, apa yang sudah dijalankan? Siapa yang bisa melakukan? Kalau ingin melihat kualitas murid, maka lihatlah gurunya. Siapa gurunya? Ya kita semua. Muridnya tuh, ini kok bagus-bagus. Gurunya bagus. Alhamdulillah sekolah kita sudah menjadi sekolah SMK swasta terbaik di Kabupaten Lumajang. Itu sekolah SMK itu SMK Romangun juga sama, adalah sekolah yang berada di ujung timur dari Kabupaten Lumajang yang selalu siap untuk mengenai diri menjadi sekolah yang lebih budaya positif. Apakah ada setuju dengan pernyataan ini? Yang setuju boleh katakan, yang setuju tidak katakan. Ya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Oke. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa setuju? Oke. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa ada yang setuju. Ternyata Bapak Ibu semua tadi menyimak betul bahwa semata-mata mendisiplinkan kita memaksa, bahwa hukuman sudah tidak seharusnya lagi menjadi bagian utama dalam mendisiplinkan anak. Masih ada konsekuensi, masih ada restitusi. Alhamdulillah, jaringan sudah bisa memahami pemaparan saya sebelumnya. Yang kedua, pemberian hukuman positif, betul, yang positif. Ya, hukuman itu bukan diutara tapi yang positif. Yang ketiga, penghargaan. Ini benar setuju ini. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak, namun penghargaan juga akan mengurangi kreativitas anak. Karena penghargaan itu, kalau anak sudah terbiasa juara 1, kemudian besoknya nggak juara, bagaimana perasaannya? Antara dia mau tambah semangat atau tambah turun belajar. Ya atau tidak? Ternyata penghargaan juga tidak semata-mata memotivasi, bisa menjadi hukuman, bisa mengurangi kreativitas. Karena penghargaan yang terlalu besar akan orang terlena, fokus dengan hasil, bukan proses. Kita sebagai guru di sini mengamati bahwa untuk menjadi sekolah yang besar butuh proses, bukan hasil. Hasil hanya dilihat oleh orang lain. Sekolah itu kami sekolah bapak kok tambah bisa. Gak tahu apa berdarah-darahnya proses ini. Mendapatkan murid, memelihara murid, memagangkan murid, bahkan murid bisa diangkat sampai universitas. Itu proses. Kalau kita semata-mata hanya di blok sekolah besar, tidak mau berubah apa-apa, sekolah kita, saya rasa tidak bisa. Karena kita terlena dengan bahan. Sesuatu yang dilakukan untuk mewakili orang lain cenderung tidak nyaman, memaksa, berhubungan dengan hukuman. Ki Hajar Dewantara mengatakan mewujudkan murid yang merdeka, memiliki disiplin kuat yang berasal dari dalam diri atau dari luar diri, dibutuhkan motivasi intrinsik dari
Itulah mengapa pendidikan guru penggerak ini dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, guru memahami makna nilainya sebagai guru dan memahami perannya. Yang pada saat ini guru penggerak sudah diajarkan tentang bermembudayakan positif. Ke depan guru penggerak mungkin akan diajarkan tentang menjadi pemimpin pembelajaran. Yang terakhir adalah diajarkan tentang bagaimana pemimpin suatu organisasi. Dalam bukunya Pemikiran Konsensi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan 5 tahun 2013, bukan berarti di cetak tahun 2013 kan Ki Hajar Dewantara sudah wafat, ya. Jadi cetak kembali halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Kita sering-sering di sekolah kita mendisiplinkan siswa dari orang. Dirinya nggak paham satunya, rambutnya. Kita hanya memberikan motivasi saja dari dirinya kurang motivasi kuat. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana itu bisa termotivasi kuat dari diri. Oh, kalau saya tidak berletak baju, saya tidak memasukkan sesuai aturan, saya akan malu sendiri, saya akan ketinggalan sendiri, saya tidak membawa pembicaraan, saya akan malu sendiri. Disitulah motivasi intrinsik yang harus kita lakukan, bukan semata-mata memberi hukuman. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jagoannya. Ora lepasin pamrih, ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Artinya dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, ini sebagai guru iso perintah dirinya sendiri. Jangan bolos, jangan jangkos, lagi panas bugalok, bimbingan arek-arek, bimbingan datanglah, jangan mudah jangkos, panas, ya. Dia akan bosan dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2004. Disiplin berkonotasi atau sama dengan disiplin diri murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita inginkan. Dirinya dulu, dikontrol dulu, diperintah dulu, baru bisa memberikan contoh pemerintah orang. Ini kita kontrol bagaimana merestruktur diri untuk tetap disiplin. Yes. Budaya positif dari tadi kan kita ngomongin tentang disiplin positif. Budaya positif sendiri menanamkan motivasi dan kontrol diri pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang dibawa dari daerah bahwa setiap murid memiliki kodrat zaman, kodrat apa mas? Kodrat alam, ya, kodrat zaman dan kodrat. Anak-anak sekarang kan anak-anak gadget, bisa mengambil informasi dari Google. Ya, zaman kita dulu nggak ada komputer, nggak ada internet, harus dari. Jadi browsing dengan berbagai macam, apalagi ditemukan artificial intelligence. Tetap guru dibutuhkan dalam hal keteladanan, dalam hal seni. Nah, internet tidak memiliki seni dan keteladanan. Nah, apa yang mereka inginkan melalui penghargaan terhadap diri sendiri dan mereka percayai pada dirinya bahwa dia mau berubah, itulah yang disebut sebagai budaya positif. Baik dari diri sendiri, memerintah diri sendiri untuk mau berubah.
tidak menunggu dari pihak guru. Next. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman isi, medium, tipikal. Mendapatkan imbalan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Isi kayak deterjen ya. Mudah kan artinya ya, menghindari ketidaknyamanan. Next. Nah, kita memikirkan sejenak selama 5 menit sebentar. Contoh kasus. Murid main gadget, main gawai, main HP ya, HP bahasa bukan baku ya, HP itu kan gawai. Dalam kelas saat pelajaran, murid tidur dalam kelas, murid melepas sepatu dalam kelas seenaknya, murid tidak bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Bagaimana tanggapan kita? Solusi berdasarkan nilai-nilai positif. Ada yang mau memberi tanggapan? Bagaimana kalau melihat kasus ini? Nah, jawabannya satu, kita harus tahu diri kita mau jadi posisi kontrol guru yang mana, yang tadi menghukum, atau jadi teman, atau pemantau, atau jadi manajer. Kita jadi melihat anak, data, coba. Kita lihat kebutuhan dasar anak, sudah makan belum, di rumah seperti apa, jalannya bagaimana. Jangan tiba-tiba langsung. Dengan langkahnya 3, memvalidasi tindakannya benar tidak di kelas. Ya, kedua adalah apa itu? Bertanya, dibuat terus. Terakhir signifikan institusi yang terakhir. Next. Sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas di awal pelajaran, di kelasnya, di pelajarannya? Sudah. Nah, disitulah letak kita akan melakukan tindakan ke depan itu dimulai dari keyakinan kelas kesepakatan. Kalau kesepakatannya Bapak Ibu menggunakan kebijakan universitas yang bersifat umum, seperti tidak boleh makan dan minum di kelas, sedangkan Bapak Ibu mengajarnya lebih dari 8 jam, ya 6 jam, anak belum minum. Nah, maka dibutuhkan keyakinan kalau anak boleh minum, boleh. Kenapa? 6 jam pelajaran, nggak boleh istirahat dan sebagainya. Nah, berarti tidak mengetahui kehidupan dasar manusia Indonesia. Itu maka dari apakah boleh ke kamar mandi? Nah, itulah. Bagaimana membuang sampah? Bagaimana perbedaan pendapat? Next. Ini yang sudah saya praktekkan, bagaimana membuat keyakinan kelas dalam bentuk presentasi kelompok. Dan ini budaya positif yang saya praktekkan, di mana setiap anak bebas melakukan eksplorasinya. Di sini terlihat ada botol minum, ada HP, ada yang pusing kepala baby, ya kan? Di sana ada presentasi kelompok dan ada guru yang mengobservasi. Itu saya sendiri melakukan observasi tentang bagaimana presentasi kelompok dijudulkan. Itu bagian dari budaya positif, di mana mereka secara bergantian memberikan pendapat. Dan mereka judulnya sudah berkelompok-kelompok. Ini termasuk membentuk pembelajaran tabel 21, di mana mereka harus berkolaborasi. Kritis, kolaboratif, komunikatif, kritikal thinking. Sudah abad 21 sudah. Satu foto bisa menggambarkan banyak hal. Kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu beri masukan dari foto itu? Apa bisa langsung? Next ya. Nah, dapat jangka panjang ketika anak sudah termotivasi dari dirinya, dia tidak akan terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah. Saya melihat siswa-siswa saya itu tidak bingung dengan ujian, tidak bingung dengan hadiah-hadiah, tapi mereka sudah ada niat mau membantu sekolah begitu acara bersama.
saat ini, Bapak Ibu guru semua, saya rasa sependapat dengan kita bahwa anak-anak kita semuanya sudah menunjukkan budaya positif. Mereka tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai mereka yang mereka minum, sholat, wudhu dan sebagainya sesuai ajaran atau yang kita tes. Seluruh tidak akan ada alasan seorang murid melakukan sebuah perbuatan apa yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kebutuhan dasar mereka gagal, makannya gagal, diagainya gagal, investasinya gagal, mereka akan lebih banyak melakukan perbuatan yang bertentangan. Intinya sebagai guru kita harus paham bahwa untuk memudahkan mereka berubah, gerakan di mereka. Kalau pikirannya tidak bergerak, kita sulit merubah mereka. Karena dari dasar konstruktivisme kita membangun mereka, itu pikirannya harus bergerak. Kalau anak-anak pikirannya bergerak, insya Allah bisa untuk menjadi yang lebih baik. Inilah sebenarnya kebutuhan dasar murid itu, kasih sayang dan rasa rindu. Bagaimana melihat mereka butuh, kita lihat dari anak-anak dia dan guru. Saya ingin juara satu, maka dia sebagai seorang penguasa. Saya ingin terbaik, dia penguasa. Bu, maaf, mohon maaf ya Bu, tadi saya tidak bisa masuk ke kelas karena saya harus merawat nenek saya terlebih dahulu. Saya sangat kesepian sekali di sekolah ini. Maka murid butuh posisi. Kenapa kamu pergi ke keluar kelas? Saya ingin bebas. Saya ingin masuk di kelas. Tapi dia butuh bebas. Kenapa kamu lari-larian kita mau belajar kita di sana? Kan anak-anak jenuh berada di tempat outing kelas. Misalnya kesel gambar, mereka memiliki kebutuhan kesel. Ini yang harus jadi guru harus tahu. Semuanya ini semua adalah ingin bertahan hidup. 5 inilah yang dibutuhkan murid. Kalau kita jadi guru melihat murid, lihat ini, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh penguasaan, mereka butuh kebebasan, mereka butuh kesenangan dan bertahan hidup. Sama dalam bahasa Inggris, love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayang. Dia butuh penguasaan, yaitu ingin tampil beda, rambutnya di sini beda, rambutnya jilbabnya beda, itu pengen penguasaan. Ya, rekognisi, sukses, important, achievement, skill. Fun, enjoyment, laughter, learning, change. Perubahan, belajar, santai, survival, bertahan hidup, kesehatan, relaksasi, aktivitas seksual untuk tahap yang lebih tinggi untuk kemahasiswaan, food, makanan, kemudian kehangatan. Kalau ini kan teori untuk orang yang subtropis, ya kita orang Asia ya malah panas kan sekarang. Terakhir kebebasan, mereka memiliki pilihan, choice. Kemudian mereka ingin berdiri sendiri. Kemudian kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan dari dirinya bahwa saya harus duduk dulu setelah mancal sepeda. Kita kesini kan ada yang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda motor. Saya butuh istirahat dulu dari sombong. Maka freedom from, jadi ya kita harus pahami anak dari mana. Anak-anak next. Sudah saya jelaskan, menghukum membuat orang merasa bersalah karena monitor saja ada manajer. Kita sebagai guru sering yang mana yang bawa guru? Sering yang mana? Penghukum ya. Apa-apa anak hukum baik. Bukan
Kan begitu ya. Next. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menghina diri. Ya apa sih itu, Mas? Lebih lembut supaya, tapi dia membuat orang menjadi bersalah. Tersujud. Lukman tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu mempengaruhi, bisa berdampak positif dan negatif. Negatifnya kalau tidak dengan murid kita kan dilarang. Gak tahu pas muridnya lupa bahwa posisinya dia itu murid. Apalagi di pondok pesantren diajar bagaimana ada kepada guru. Next. Monitor atau pemantau, ini sering-sering mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ibarat lebih tahu. Peraturannya bagaimana datang ke sini? Gak tahu loh rumahnya jemaah. Sawah, lewati teguan. Belum kalau aspalnya itu, belum dari tengah-tengah aspal lalu pas itu. Ya kan? Pasti izin habis hujan. Masa mau kerja-kerja? Yang penting anak-anak tidak konsisten dalam keterlambatan melanggar. Ya kan? Kita harus memperbaiki. Oh, peraturannya jam 7 datang, pokok jam 7. Dia tidak menggunakan kemanusiaan. Bukan dasar bagus. Next. Manager, posisi netral, gimana mental, gimana guru-guru berbuat sesuai dengan kesepakatan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus, ini banyak sekali. Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Tiap hari nggak pakai sepatu, tiap hari pakai sandal jepit, tiap hari lagi. Tunggu, saya sangat kecewa. Yang buat itu, Anda ini tidak mendengarkan saya terus. Coba tak sabar. Peraturannya mana? Aturannya ini loh. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya seperti ini dalam laporannya. Seorang teman, ayolah, minta dulu. Kamu nanti dihukum sama kepala sekolah. Itu jadi tamu. Ya sudah, kalau ini apa ya? Nanti beres. Itu juga jadi tamu. Ya, baiknya kan dalam buku. Baik, apa yang kita yakini dan apa yang kita yakini, apa kamu yang sudah kamu yakini. Jika kamu meyakininya, kenapa kamu tidak mau memperbaikinya? Terus tunjukkan dalam dirimu dan kamu apa yang kamu akan rencanakan. Ini proses-proses ini yang harus dilakukan. Bukan tiba-tiba memukul, membaca proyek. Nah, butuh kolaborasi ya. Kesuksesan sekolah kita tergantung dari kolaborasi semua mencari solusi terhadap masalah apapun. Misalnya masalah kalau dipikirkan banyak alat, banyak orang yang sekolah akan dirinya. Karena ada pepatah mengatakan kebahagiaan yang dibagi itu kebahagiaan yang bertambah, kesedihan yang dibagi itu kesedihan yang berkurang. Jadi butuh teman yang butuh. Nah, segitiga restitusi. Oke, kemudian di waktu nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi langsung pada praktek penanganan masalah kepada siswa-siswa di sekolah ini. Karena kalau kita nggak praktek sesuai dengan ajaran praktek segitiga restitusi, maka kita akan paham sama sekali. Karena ada 3 siklus yang dilakukan. Boleh di-nextkan? Paham? Lagi. Ini akan saya percepat ini. Ini ada prosesnya bagaimana kita menyelesaikan kasus terlambat. Pokoknya kasus setiap kali harus menggunakan siklus ini. Tidak molor-molor kita jadi pemantau, jadi baru menggunakan ini. Menampilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Semua harus ada siklusnya. Next. Nah ini berdasarkan dari sumber modul saya 1.4, ada 3 yang sama, hanya gambarnya berbeda. Ini langkah kita kalau kita menghadapi kasus anak-anak memotivasi
ditanya-tanyai kemampuan kita menjadi seorang manajer, bertanya pada mereka, menghargai mereka dengan tujuan yang lebih baik. Guys, ini siswa tidak mau bekerja sama dalam kelompok, contohnya nanti saya ajarkan kalau ini hal kecil ini bisa kita diskusikan mengenai hal besar. Next. Dan ini itu dalam kelas itu juga bagian masalah, harus melalui segitiga restitusi. Kita praktek bersama, Bapak Ibu tenang. Ada guru penggerak di sini. Insya Allah kalau ada guru penggerak kita bisa mendiskusikan ini berdasarkan segitiga restitusi. Next. Sebelum mengetahui ini, pastinya Bapak Ibu menggunakan cara-cara manual untuk menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan dengan cara segitiga restitusi ini. Terakhir, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Baik, saya mau tanya, mohon dijelaskan kembali untuk kebutuhan dasar murid karena saya sangat tertarik dengan hal itu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak Juga yang dari satu. Tepuk tangannya kalian sudah mulai di atas kan ya? Alhamdulillah sudah mempraktekkan satu budaya positif yang tidak ada di materi ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan budaya positif dalam sekolah demi terwujudnya tujuan belajar yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Pak Juga, pertanyaannya saya tahu terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena pertanyaannya itu harus kita praktek. Tanpa kita praktekkan nanti bersama-sama dalam lingkungan sekolah kita, maka ini mustahil terjadi. Karena kebutuhan dasar murid kita bisa pelajari itu di buku-buku kebutuhan dasar manusia. Nanti ya, Pak Juna kita diskusi terlebih dahulu karena waktunya juga sudah mendekati sholat zuhur. Kita nanti beri sholat zuhur. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan acara ini. Selanjutnya Pak Al, terima kasih Pak Lina dan Bapak Ibu guru semua sudah hadir di acara aksi nyata di bab budaya positif pendidikan guru penggerak. Saya Julian Setiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.